Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak Ibu kelas 10 IPS. Pada video kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita kemarin masih di bab 2 mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu sosialisasi dalam kehidupan masyarakat dan kepribadian. Jadi ada dua pembahasan yang akan dibahas dalam video kali ini. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama yaitu pengertian sosialisasi. Sosialisasi menurut Sujono Sukanto adalah sebuah proses sosial di mana keuntungan membentuk sikap individu untuk berperilaku sesuai dengan perilaku orang-orang di sekelilingnya. Jadi, sosialisasi ini menentukan bagaimana cara kita beradaptasi, kemudian kita berhubungan sosial dengan masyarakat, kemudian aktivitas-aktivitas kita di masyarakat sehingga kita bisa tergabung dalam suatu komunitas. Selanjutnya kita berbicara mengenai jenis sosialisasi. Nah, ada dua jenis sosialisasi. Yang pertama ada sosialisasi primer dengan sosialisasi sekunder. Untuk sosialisasi primer itu adalah sosialisasi pertama individu hidup sebagai seorang anak untuk belajar menjadi anggota masyarakat atau yang paling sederhana dalam keluarga. Jadi sosialisasi primer ini kita dapatkan dari keluarga. Bagaimana kita dapat menanamkan nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai yang diajarkan atau yang dianutkan oleh orang tua dan diturunkan kepada kita. Jadi sosialisasi primer ini terbentuknya dari agen terkecil yaitu keluarga. Kemudian yang kedua, sosialisasi sekunder. Kalau sosialisasi sekunder itu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Jadi kalau sosialisasi primer ini kita dapatkan di keluarga, kalau sosialisasi ke sekunder otomatis kita mendapatkannya di luar keluarga, seperti teman sebaya dan sebagainya. Jadi di sini kita lebih banyak mengeksplorasi pengalaman-pengalaman individu, kemudian pengalaman-pengalaman kelompok yang akan berperan dalam kehidupan kita nantinya. Selanjutnya, ada tujuan sosialisasi. Yang pertama, memberikan keterampilan bagi seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat. Yang kedua, mengembangkan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, mengembangkan fungsi organik melalui introspeksi orang yang tepat. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai dan keyakinan kepada seseorang yang memiliki tugas utama dalam masyarakat. Ini adalah tujuan sosialisasi. Sekarang kita berbicara mengenai cara sosialisasi. Yang pertama ada sosialisasi formal dengan sosialisasi informal. Kalau sosialisasi formal itu jenisnya melalui lembaga-lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer. Jadi ada sosialisasi yang resmi, ada lembaga ataupun institusi yang menaungi. Itu adalah formal secara resmi. Kemudian sosialisasi informal. Nah, kalau sosialisasi informal ini semacam sosialisasi di masyarakat dalam hubungan keluarga seperti antar teman, antar anggota geng, klub, ataupun kelompok-kelompok sosial lainnya di dalam masyarakat. Jadi ini lebihnya ke tidak resmi. Nah, setelah kita berbicara mengenai sosialisasi, sosialisasi itu akan berefeknya kepada pembentukan kepribadian. Jadi ada proses pembentukan kepribadian individu. Proses pembentukan kepribadian individu ini kita dapatkan di lingkungan masyarakat, mulai dari yang terendah itu adalah keluarga sampai masyarakat secara umumnya, baik itu nanti di lingkungan kerja dan sebagainya. Proses yang pertama itu adalah proses tahap persiapan atau preparatory stage. Jadi tahap persiapan ini kita dapatkan dari lingkungan keluarga. Jadi orang tua itu biasanya akan menanamkan nilai, kemudian norma yang baik bagi anaknya.
sesuatu yang baik akan selalu kalian dapatkan dalam tahap persiapan. Misalnya orang tua itu akan menanamkan nilai-nilai keagamaan, kemudian nilai-nilai kebiasaan yang baik seperti misalkan mencium tangan orang tua, kemudian membantu sesama, nilai-nilai kehidupan yang lainnya. Nah, itu adalah di tahap persiapan. Biasanya tahap persiapan ini, preparatory stage ini, sasarannya adalah anak. Jadi mulai dari usia balita, umumnya sekitar 0 sampai 4 tahun ini adalah tahap persiapan. Oke, tahap persiapan atau preparatory stage yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anaknya. Naik lagi kita ke tahap meniru atau play stage. Jadi ini adalah tahapnya sudah masuk ke anak-anak. Jadi umurnya mungkin dari 5 tahun sampai ke 12 tahunan, ini adalah tahap meniru. Jadi seseorang atau individu itu akan meniru apa yang akan dilakukan oleh contohnya. Misalkan ada kakaknya terbiasa misalkan membantu pekerjaan orang tuanya, misalkan menyapu, kemudian mencuci piring dan sebagainya, maka apa yang dilihat oleh anggota keluarga yang kecil ataupun yang bisa disebut adiknya itu akan direkam, kemudian dia akan meniru apa yang dilakukan. Jadi biasanya ini adalah lebih ke arah aksi. Selanjutnya naik tingkatan ke tahap siap bertindak atau game stage. Nah, ini biasanya terjadi pada fase remaja, mulai dari 13 tahun hingga 17 tahun. Itu adalah tahap siap bertindak atau game stage. Biasanya kalau masalah kepribadian, kalau di masa ini remaja cenderung bisa dikatakan labil. Emosi masih naik turun, di mana mereka masih mencari jati diri mau kemana. Ketika misalkan remaja mendapatkan percontohan yang baik, misalkan dalam lingkungan pertemanannya, ketika dia diarahkan ke arah baik, otomatis dia akan arah baik. Kemudian misalkan dia akan lebih ke arah pertemanannya ke arah negatif, maka dia akan cenderung pasti mengikuti perkembangan yang negatif pula. Namun ini kembali ke kepribadian masing-masing, di mana masing-masing individu itu akan mencari jati dirinya pada tahap game stage. Naik ke tahap berikutnya yaitu tahap penerimaan norma kolektif atau generalist stage atau generalist other. Nah, biasanya ini adalah tahap dewasa, di mana individu itu sudah matang secara fisik, kemudian secara mental, secara psikologi, dan dia sudah mampu mengambil keputusan untuk kehidupan yang lebih baik, dan dia bisa membantu orang yang di bawahnya ataupun misalkan adik-adiknya untuk menerima pembelajaran karena dia sudah memiliki pengalaman lebih. Nah, itu adalah proses pembentukan kepribadian. Yang pertama ada tahap persiapan atau preparatory stage, yang kedua ada tahap meniru atau play stage, yang ketiga ada tahap siap bertindak atau game stage, dan yang terakhir adalah tahap penerimaan norma kolektif atau generalist stage atau generalist other. Selanjutnya kita berbicara mengenai agen-agen pembentukan sosialisasi atau orang-orang yang berpengaruh dalam pembentukan kepribadian kita sebagai seorang individu. Yang pertama ada keluarga, kemudian ada teman sebaya, kemudian ada lembaga pendidikan, kemudian ada lembaga kerja, dan lingkungan tempat tinggal atau lingkungan sosial kita. Yang keluarga tadi ini adalah kelompok inti pembentukan karakter kepribadian, di mana tadi yang sudah Ibu jelaskan ada nilai dan norma yang tertanam dalam keluarga. Kemudian ada teman sebaya. Biasanya selain keluarga, individu itu cenderung lebih terbuka terhadap teman sebayanya, di mana banyak sekali unek-unek kemudian pemikiran yang akan disampaikan kepada teman sebaya karena merasa levelnya sama, pengalamannya sama. Jadi selain keluarga, teman sebaya adalah tutor terbaik, tutor tertepat untuk menyampaikan suatu pemikiran individu. Kemudian lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini jelas sekolah, kemudian kegiatan-kegiatan pendidikan
informal atau non formal yang lainnya, itu juga bisa membentuk lembaga pendidikan yang mengarah pada suatu kepribadian individu. Kemudian adalah lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal juga bisa membentuk kepribadian kita, dimana ketika kita berada pada lingkungan sosial yang dianggap baik, kemudian tidak terjadi perpecahan, kemudian tidak terjadi penyimpangan sosial, maka otomatis dalam kehidupan kita, kepribadian kita akan lebih terjaga. Dan yang terakhir ada lingkungan kerja. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk video bab 2. Ini adalah video terakhir. Terima kasih atas partisipasinya untuk di semester ganjil ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.